Suatu saat kita ketika mau nyari orangutan, kita tahu mereka adanya di hutan. Are you okay, darling? Are you okay? I don't know. Are you okay? Nanti kalau main ke sana banjir kali ya, ngeliat langsung gitu. Aduh. Itu sih Kak, quotes dari Fajar Martin. Jangan pernah melihat mata orangutan kalau kamu nggak mau jatuh cinta. Oh ya. Halo sahabat Avo, jumpa lagi di Avoskin YouTube channel di Avoskin Podcast. Kenalin, aku Fania, Esminfo, dan seperti biasa kita bakalan ngobrol seru dan asik, tapi tetap dapat ilmu dong sahabat Avo. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama NGO yang udah support Avoskin buat rehabilitasi 4 orang utan yang gemes-gemes banget dan udah sering diupload loh di sosial medianya Avoskin dari 2021. Pasti udah pada bisa nebak kan? Dan gak cuman NGO-nya aja yang datang, tapi juga ada orang utan warrior-nya juga yang hadir. Langsung aja kita sapa, ada Kak Ariela, as Media and PR Coordinator of Boss Foundation, dan juga Kak Nadine, as orang utan warrior Boss Foundation. Apa kabar nih Kak? Baik. Luar biasa. Ini hari ini sumringah banget kayaknya ya kalau udah mau ngebahas soal orang utan yang menggemaskan pastinya. Oke, mungkin sebelum aku mulai, boleh kali ya Kak perkenalan dulu dari Kak Ariela. Refresh lagi buat sahabat Avo, pasti udah pada tahu sebetulnya ya apa yang dilakukan Boss Foundation. Tapi kalau misalkan boleh Kak dikenalkan lagi untuk sahabat Avo. Oke, halo teman-teman Avoskin. Sahabat Avo, perkenalkan aku Ariela Kurnia dari Boss Foundation, dari komunikasi Boss Foundation. Jadi untuk merefresh kembali Boss Foundation, jadi Boss Foundation itu NGO asli Indonesia Kak. Jadi NGO yang berdiri tahun 1991 yang fokus pada penyelamatan orang utan dan habitatnya gitu. Oke, penyelamatan orang utan dan habitatnya. Nanti kita bahas ya. Sebenarnya kenapa sih orang utan ini penting sekali untuk kita jaga dan kita rehabilitasi. Tapi sebelumnya aku pengen ke Kak Nadine. Kalau Kak Nadine sendiri gimana sih kok awalnya bisa tertarik untuk join bersama dengan Boss Foundation mensupport konservasi dari orang utan? Ya pertama-tama terima kasih Avoskin udah ngundang kami berdua untuk datang ke podcast hari ini. Jadi ceritanya sebenarnya nggak panjang, jadi aku coba singkat dulu ya. Gak apa-apa Kak. We have all the time. Oke, perfect. Jadi semuanya itu bermula di tahun 2010. Aku baru balik dari Inggris, at the time lagi kuliah. Terus tiba-tiba agak iseng ikut pemilihan Putri Indonesia kan waktu itu. Dan suatu hari sesudah keterima sebagai representatif DKI 4, aku lagi ngobrol tuh sama ibu aku di ruang tengah, TV-nya lagi nyala, lagi nonton berita gitu kan. Terus ibu aku nanya, nanti kalau misalnya kamu menang, apa sih yang pengen kamu lakukan buat Indonesia? Dan aku gak tahu ini tuh cara alam semesta berbicara atau bagaimana. Tapi pada saat yang sama ada tayangan berita tentang orang hutan tentunya di Kalimantan Tengah dan habitatnya yang sudah rusak gitu dan mereka harus kabur dari situ kan. Dan sebenarnya dari kecil aku punya jiwa yang sangat-sangat sayang dengan alam dan binatang-binatang. Jadi ketika aku melihat berita itu dan aku maksudnya beritanya singkat dan abis itu langsung lewat aja dan aku bertanya-tanya kenapa nggak ada orang yang menyuarakan isu ini gitu. Orang hutan hanya bisa ditemukan di Nusantara kami, itu kayaknya jadi tanggung jawab kami untuk melindungi mereka gitu. Jadi setelah itu aku memutuskan kalau nanti suatu saat aku diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional dan ini adalah isu yang ingin aku angkat dan it's something yang datang secara natural sekali buat diriku karena it's when you love something it flows gitu kan. Jadi mungkin singkat ceritanya seperti itu kurang lebih.
Berarti emang tergerak ya Kak hatinya dari apa yang Kakak lihat kondisinya seperti apa, dan rasanya orang juga perlu tahu. Apalagi kan waktu itu platformnya belum banyak ya Kak ya, sosial media juga belum ramai. Jadi sulit untuk memberitakan tentang kepentingan kita bagaimana harus menjaga orang utan sendiri. Oke, nah kembali lagi nih ke Kak Ariela. Kalau misalkan orang utan sendiri tuh perannya seperti apa sih Kak di hutan, dan untuk orang-orang kota kayak kita apa sih kok kita bisa harus peduli juga dengan orang utan gitu Kak? Ya, jadi mengutip tadi Kak Nadine, kenapa orang utan itu perlu untuk kita kasih awareness sebesar-besarnya. Jadi orang utan itu mempunyai peran krusial dalam ekologis hutan. Kenapa? Karena orang utan itu sebagai spesies kunci. Apa sih spesies kunci? Jadi peran orang utan itu sangat penting. Jadi orang utan tuh disebut sebagai petani hutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan petani hutan? Apakah orang utan menjadi petani ataukah gimana? Bercocok tanam dia. Bercocok tanam. Jadi orang utan itu tuh menjelajah. Jadi setiap hari orang utan itu bisa berjelajah sampai 60 km. Dengan orang utan menjelajah, bergelayutan dari kesana kemari, itu dia mengeluarkan benih-benih tanaman dari fesesnya. Nah gitu, jadi ketika ia mengeluarkan benih tanaman dari fesesnya, itu banyak pohon yang tumbuh. Gitu, itu yang disebut sebagai petani hutan. Yang kedua, orang utan itu membuat sarang. Jadi orang utan itu tidurnya itu di sarang di tajuk hutan yang tinggi banget. Jadi dengan orang utan itu membuat sarang, orang utan itu membuka kanopi hutan. Kan seperti yang kita ketahui, hutan di Kalimantan itu tingkat kerapatannya itu sangat tinggi ya, jadi sangat rapat. Jadi ketika orang utan membuat sarang, itu dia membuka kanopi hutan sehingga cahayanya bisa masuk. Dan itu terjadinya penumbuhan hutan. Gitu. Sorry, tadi tajuk hutan itu tajuk apa ya, Kak? hutan itu yang di atas itu Kak. Kanopinya. Kanopinya yang di atas. Karena kan pohon-pohon kan maksudnya lebat banget, jadi lebat kan banget. Gitu. semuanya rapat gitu. Jadi dia ngebuka, jadi lebih dapat nutrisi Cahayanya dan bisa cahaya masuk, matahari. ya. Jadi makanya Itu. penting banget ya. Dan secara tidak langsung berarti korelasinya dengan kita yang tinggal di sini nyambung banget ya nyambung Kak ya. banget. Jadi ketika kita menyelamatkan orang utan, berarti kita menyelamatkan spesies lainnya dan ekologis hutan di dalamnya gitu. Jadi orang utan ini yang disebut dengan spesies kunci. Jadi emang penting banget harus kita jaga gitu. Karena saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Kak Nadine sendiri waktu itu mengemas ceritanya gimana tuh Kak ketika mau memperkenalkan tentang orang utan di Indonesia dan kepentingan kita untuk mengkonservasinya di ketika ikut ajang internasional dan terpilih menjadi Putri Indonesia gitu Kak. Waktu itu gimana message-nya? Waktu itu lebih ke ini adalah isu yang ada di doorstep kita sendiri, dan sejauh ini yang terlihat adalah orang-orang luar yang lebih peduli terhadap orang hutan dan hutan kita di Indonesia. Sedangkan ingat gak sih zaman dulu ada uang 500 perak? Iya. Kan ada orang hutannya tuh. Ketahuan nih umurnya nih. Ketahuan kita angkatan berapa ya? I'm a millennial, I'm proud of it, it's fine. Tapi suatu saat kita sempat bangga dengan adanya orang hutan di sini. Tapi jadi aku memilih perspektif bahwa ini tetap harus kami banggakan loh, karena cuma bisa ditemukan di sini, dan kita harus berangkat dari rasa sayang gitu. Jadi kan kita ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku rasa sebagian besar manusia itu nggak akan memedulikan sesuatu hal kecuali mereka emang udah diperkenalkan lebih dulu gitu kan. Jadi itulah ya tugas kita sebagai campaign awareness and orangutan warrior adalah untuk membantu menyebarkan kesadaran dan informasi gitu tentang pentingnya orangutan dan pentingnya buat ekosistem kita, dan kenapa itu berdampak lagi terhadap manusia gitu. But ya, kalau aku sih core message-nya selalu kayak kita kenal dulu, lihat mereka tuh lucu banget loh, imut banget, bukan berarti dibawa pulang, tapi they're so special. Dan suatu saat, amit-amit ya, suatu saat kalau misalnya mereka udah punah dan gak ada lagi di Indonesia, yang kita cuma punya cerita doang, dan itu miris banget.
Yeah, so I think that's the core message sih. Iya. Love. Dan aku penasaran juga sih Kak, kayak how those people, maksudnya apalagi orang-orang di luar sana ya, masyarakat internasional gitu di luar Indonesia, bagaimana mereka melihat fenomena ini? Apakah ya tadi Kakak ada sempat mention apparently mereka mungkin lebih tahu, lebih aware gitu, atau mereka kayak actively supporting this initiative buat rehabilitasi orang utan seperti itu Kak. Mereka kalau responsnya global tuh kayak gimana sih Kak, orang luar itu terhadap orang utan Indonesia? I think pasti banyak sekali faktor ya, tapi salah satunya kan di negara-negara maju mungkin bisa dibilang mereka punya kapasitas untuk memikirkan hal-hal yang lain. Ketika kita di sini we're still trying to survive gitu kan, day to day kebanyakan Ngenyangin perut dulu nih. Iya, dan itu sangat-sangat wajar sekali gitu. Yes. Jadi mereka punya kapasitas lebih untuk memikirkan hal-hal yang lain. Jadi dan maksudnya dari dulu kan banyak sekali efforts dari negara-negara barat datang ke wherever it is, dan mungkin mereka berusaha untuk menjadi white savior untuk membantu sini sana segala macam. Tapi the reality is ketika kita ngomongin konservasi, mau itu hutan alam di Indonesia atau orang hutan atau satwa-satwanya, sebenarnya local communities itu sangat-sangat memahami pentingnya ekosistem yang sehat. Yang paling paham mereka ya soalnya. Karena mereka benar-benar tinggal di situ dan mereka bisa merasakan ketika hutan itu habis, erosion, penyakit itu malah meningkat, banyak sekali banjir segala macam. There's so many problems yang mereka alami gitu. Jadi it's just about sekarang kayaknya memfasilitasi supaya resourcesnya itu jatuh ke tangan yang benar, tepat. Gitu. Yeah. Tangan yang tepat, iya, exactly. So misalnya NGO yang berakar di Indonesia sendiri gitu. Yes. Oke. Tadi sempat disinggung soal yang paling tahu ya masyarakat lokalnya gitu. Nah berarti sama dong ya Kak, untuk BOS Foundation sendiri operasinya juga di daerah tempat orang utan itu berada. Betul, ya Kak. Betul. Tepatnya di mana sih? Jadi BOS Foundation ini mempunyai dua tempat pusat rehabilitasi di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, dan di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Nah, kenapa harus di Kalimantan? Namanya juga Borneo Orangutan Survival Foundation. Jadi kita menyelamatkan spesifik orang utan Kalimantan gitu, karena orang utan itu dilindungi dari kancah internasional, ada yang namanya IUCN dan undang-undang nasional juga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang salah satunya kita tidak boleh memindahkan orang utan dari habitat aslinya. Makanya pusat rehabilitasi kita ada di dua tempat tersebut, yaitu di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, dan Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Gitu. Tapi kalau orang utan sendiri sebenarnya apakah cuman ada di Borneo aja Kak? Atau setahu aku ada di pulau lain juga ya? Ada. Jadi orang utan itu ada tiga jenis orang utan. Ada orang utan Sumatera, orang utan Tapanuli, dan orang utan Borneo, orang utan Kalimantan. Gitu. Oke, berarti lebih fokusnya kalau dari BOS sendiri di Borneonya. Oke, nah kemudian mau nambahin mungkin biar klarifikasi, karena mereka genetiknya berbeda gitu. Juga. Jadi sebenarnya nggak bisa disilang dan nggak bisa dicampur. Meskipun mereka sesama orang utan, tapi sebenarnya genetiknya beda dan appearance-nya juga beda. Kalau misal orang utan Sumatera itu lebih orange dan dia punya apa ya Kak, ini kumis gitu. Kumis gitu tuh lebih panjang gitu. Badannya lebih kecil. Iya. Orang utan Sumatera dan Tapanuli itu lebih kecil daripada orang utan Kalimantan. Jadi belum tentu survive ya kalau mereka misalkan yang belum, dan beda genetiknya memang. Dan orang utan Kalimantan itu terbagi lagi menjadi dua jenis. Tiga maaf. Ada orang utan yang emang Wurumbi, Morio, satu lagi saya kurang ingat apa. Jadi persebarannya juga dibedakan lagi gitu, karena dari kita juga punya dua tempat rehab, jadi itu sudah melalui hasil pengecekan DNA gitu. Jadi klasifikasinya gitu. Treatmentnya berarti juga beda. Treatmentnya sama, cuma ya emang genetiknya aja beda dan klasifikasinya seperti itu. Dan aku juga dengar dia secara genetik itu mirip banget ya sama manusia. Mirip. Seberapa mirip sih dia? Jadi fakta uniknya apa tuh Kak? Orang utan dan manusia itu share
97% DNA. Itu sedekat 97%. 3% away ya. Iya. itu kayak branch evolutionnya kayak udah gini terus tiba-tiba at the last minute kayak Iya, itu benar-benar semirip itu. Makanya juga mungkin dari behaviornya juga benar-benar kayak kalau bayi orang utan benar-benar kayak bayi manusia gitu ya, punya personalities juga kalau yang aku dengar. Gitu. So cute, that's so cute. Makanya mungkin Kak Nadine sendiri mungkin yang bisa merasakan kayak mereka tuh punya perasaan loh, mereka punya feeling ya kayak. Yeah, I remember pertama kali udah lupa tahun berapa. Saking udah lamanya. Tapi pertama kali diajakin ke pusat pertama kali diajakin ke pusat rehabilitasinya bos, kalau nggak salah waktu itu sama Jal Lestari juga. Dan ya aku ingat kita kenalin lah sama ini baby yang terbaru gitu. Ada yang umurnya aku lupa mungkin kayak baru setahun apa gimana gitu kan. Dan mata mereka itu kayak mata manusia. Even though mereka mungkin nggak punya nggak bisa bicara, nggak bisa berkomunikasi dengan kita, dan tentunya mereka tinggal di hutan dan segala macam, beda dengan kita. Tapi ketika natap matanya orang hutan itu bener kayak ngelok gitu. Mereka benar-benar merhatiin. It speaks ya. They speak to you. Dan ya kayak Fania tadi bilang, mereka punya kepribadian yang beda-beda. Ada yang bandel banget, Ada yang suka tantrum, nangis, ada yang manja, yang caper, ada yang gitu. agresif juga ada, yang galak. It's so menarik karena mungkin kita kalau mikirin binatang, semua kucing sifatnya sama. Semua kucing gitu kan. Sebenarnya nggak juga sih. Cuman kalau kita ngelihat satu kelompok spesies itu kayak disamaratain semuanya, mereka semua kayak gitu. Tapi realitanya nggak kayak gitu. Mereka sangat-sangat full of life dan mereka representatif kita di hutan. Kami representatif mereka di sini. Yes. So kayak kita, mereka nggak bisa bicara nih, tapi mereka punya mereka menghadapi isu yang sangat-sangat life threatening. Ya, ini tugasnya kita nih yang bisa bicara. Jadi counterpartnya kita di hutan lah bisa dibilang gitu ya, orang hutan ini. Dan wow, aku pengen banget sih sebenarnya ngelihat langsung, rasain langsung. Dan apa ya, kalau lagi viral di sosial media itu kan baby fever ya, karena gemes-gemes lihat baby ini orang utan fever mungkin nanti ya, gemes gitu lihat orang utan dengan tingkah lakunya lucu-lucu. Nah, karena DNA-nya juga saking miripnya, ada nggak sih Kak korelasi terkait dengan kesehatan ataupun penyakit ya? Apalagi kan kemarin pandemi COVID-19 tuh gimana tuh Kak? Iya, jadi kita mengalami masa-masa yang sangat struggle di pandemi kemarin. Jadi karena kita share 97% DNA yang sama nih dengan orang utan dan manusia, kita tuh ada yang namanya penyakit zoonosis. Apa sih penyakit zoonosis? Yaitu penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan gitu. Jadi kita tuh sangat benar-benar mengaplikasikan protokol kesehatan gitu. Jadi kita pas pandemi kemarin itu bahkan Kanada juga nggak bisa ya masuk, maksudnya staff kita aja dibatasin gitu untuk bisa bekerja di pusat rehabilitasi. Jadi kita tuh ada yang namanya antigen terus itu weekly, itu teman-teman dicolok hidungnya di antigen, bahkan bukan timnya aja, orang utannya juga kita mesti cek karena kita kan nggak tahu ya apakah ada penyakit yang ditularkan gitu. Dan ketika pelepas liaran ini nih yang sangat extra protection banget, tim kita itu pakai hazmat. Jadi kebayangkan dengan kondisi Kalimantan tuh yang panas banget, terus emang proses pelepas liaran tuh emang banyak untuk ngangkat kandang, dan tim kita tuh emang harus pakai hazmat semuanya tanpa terkecuali. Salut banget sih. Jadi emang sangat extra protection. Karena kebayang nggak sih kalau misalnya kayak udah ngejalanin proses pelepas liaran yang itu bisa belasan jam. naik mobil, terus naik lotok, terus abis itu jalan masuk ke dalam hutan, gotong kandang-kandang yang besar kayak gitu, terus tiba-tiba mereka ketularan penyakit dari kita on the way, terus mereka dilepas liarkan ketika dalam kondisi baru terpapar penyakit.
it's like Iya. chaos. Kita kayak tinggal dikit lagi, Iya. jangan sampai gitu. Jadi pengecekan kesehatannya baik dari orangutan dan timnya itu benar-benar sangat kita jaga, dan proses pelepas liarannya pun sangat sesuai dengan protokol kesehatan maupun animal welfare-nya. Gitu. Jadi sampai sekarang masih jalan kan ya? Masih jalan terus, kita kalau misalnya melakukan pelepas liaran tuh semuanya kita health check, antigen maupun orang dan orang utannya, SOP standar kesehatan dan animal welfare-nya harus tetap terjaga maupun COVID atau tidak COVID. Maksudnya dalam masa pandemi atau bukan masa pandemi. Iya sih, Gitu. karena kita juga apa ya, kalau mungkin buat manusia udah nggak jadi pandemik lagi ya Betul. COVID ini, tapi kita nggak tahu responnya nanti amit-amit Iya. kalau kena mereka Iya. gitu kan, we cannot Bahkan, afford to lose one gitu. betul. Bahkan sebelum pandemi kita juga SOP-nya tuh pakai masker ya Kak. Iya. Maupun Oh, sebelum pandemi pun pakai udah masker. Iya. Iya, biarpun kita nggak dekat dengan orang utan, itu masker itu hal yang paling penting kita pakai gitu. mereka gampang ketularan juga kalau misalnya Iya. pilek atau apa gitu. Masker, gloves itu udah SOP standar kita. Waktu itu Kak Nadine akhir-akhir ini juga habis visit juga ya ke sana dan masih menjalankan prosedur protokol kesehatannya juga ya berarti Kak? Iya, jadi akhirnya setelah belasan tahun ikut bantu Yayasan BOS, tahun kemarin akhirnya bisa ikut untuk pelepas liaran di Taman Bukit Baka Bukit Raya. TNBB, Taman Nasional, Taman Bukit- iya, iya, Taman TNBB. Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Aku pasti Di selalu daerah menyebut. mana tuh? Di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kalteng, oke. Yes, jadi tahun kemarin akhirnya bisa ikutan, dan iya tetap semua protokol kesehatan itu tetap jalan, tes kesehatan yang rutin, tes COVID ini segala macam. Kayaknya waktu itu aku sempet kayak agak kayak beberapa hari sebelum berangkat kayaknya agak meriang gitu, terus kayak oh my god jangan bilang ini nanti ternyata COVID nggak bisa jalan. Aku tes, Deg-degan. untungnya semuanya aman-aman aja dan akhirnya bisa ikutan. Panjang ya Kak pengecekan kesehatan ya. Terus gimana tuh Kak pas ikut, berarti waktu itu first time ikut pelepasan? Yes. Nah itu experience-nya gimana tuh Kak? Aku penasaran, pasti baper gak sih mau ngelepas lagi? Iya. Kita kan mungkin, mereka udah cukup umur ya untuk dilepas, tapi kan kita iya. selalu mikirnya kayak aduh my little baby, itu gimana Kak? Itu benar-benar salah satu pengalaman dan memori yang favorit aku, karena buat aku secara pribadi, karena udah saking lamanya kerja sama dengan bos dan beberapa kali mau berangkat terus nggak jadi, ada halangan ini itu segala macam. For me personally, untuk bisa akhirnya ikutan itu suatu achievement dan pencapaian gitu kan. Nah yang menariknya, which I didn't expect pada saat itu, kan ada 4 orang utan yang dirilis, ada Noni, Lalang, Aristo, sama Svenja. Nah di antara 4 tempat ini aku nggak ngikutin ceritanya sebenarnya, mereka udah di rehab berapa lama, datang dari mana, I didn't know sebelum sampai di Kalimantan waktu itu kan, terus baru di briefing segala macam. Dan aku sama Davina ikut Kimita ya waktu itu. Salah, aku Davina. Kakak. Oh sama warrior yang lainnya. Kalau ngomongin bos pasti selalu ada Davina di otak. Nggak, jadi waktu itu aku sama Kay bukain kandangnya Svenja kalau nggak salah, dan aku kan at that moment nggak kenal dia, kan belum pernah berinteraksi atau apapun, dan tapi ngelihat dia langsung tanpa mikir 2 kali langsung nyamperin pohon yang terdekat terus manjat ke atas, and to know that she was free, itu aku kayak langsung, kan abis mereka cabut kan kita harus cepet-cepet kabur ke belakang, takutnya mungkin mereka marah karena udah dikandangin berjam-jam gitu kan. Dan awalnya kan mereka dibius, jadi mungkin kondisi mereka kurang enak. Jadi kita cepet-cepet lari ke belakang, kabur ke belakang, dan aku sama sekali nggak ada ekspektasi bakal ngerasain apa-apa, tapi tiba-tiba kayak rasa haru itu langsung naik dan aku nangis. Wow. Dan it was such a special moment for me, and I'm sangat-sangat bersyukur sekali bisa ikutan di acara pelepas liaran, karena itu memang bukan hal yang sering terjadi karena butuh effort yang luar biasa seperti tadi diceritain. Not everyone can be involved. It's so humbling for me, dan
semua rasa capek setelah kita 7 jam di klotok kena sinar matahari sampai gosong, udah makan durian sampai mabok gitu. Lagi musim durian ya? Enak banget. Lagi musim durian tapi itu di pinggir sungainya kita lagi pada makan segala macam. Maksudnya kayak so much effort, dan itu baru perjalanannya doang kan. Kita belum ngomongin lagi rehabilitasinya yang entah itu berapa tahun, ya kan. Tapi untuk di detik itu semua rasa capek, pegel, mungkin ada rasa kesel, maksudnya kayak we're out in the elements, pasti ada aja yang kayak sepatunya terlalu ketat lah, ini lecet lah, ini kan. Itu semua dalam sekejap langsung hilang. Langsung lega ya. Langsung ya. Feeling like a proud mom gak sih? Iya. Udah. For me it was more like kayak rasa not just terhadap orang utannya, tapi aku ngelihat sekeliling aku ngelihat ada Bang Martin, ada tim yang lain. My job is nothing compared to what you guys do yang di lapangan gitu kan. Jadi aku ngelihat, aku benar-benar ngerasa humbled dan have so much respect untuk tim bos yang kerja di lapangan yang tiap hari capek-capean di hutan, dan effort mereka dan dedikasi itu tinggi sekali. Komitmen yang sangat-sangat luar biasa. Jadi selain terhadap orang utan yang aku ngerasa terharu dan bahagia dan sayang dia bisa pulang ke rumahnya dia, aku juga ngerasa terhadap teman-teman bos. I love you guys so much. Aku baru ngebayangin aja tuh rasanya ada tuh kan. Gak kebayang deh kalau misalkan bisa dapat kesempatan yang benar-benar precious, ngelihat langsung kayak yang Kak Nadine alamin gitu ya. Oke. jadi gue emosional juga. Anyway, sebelum tahap pelepas liaran, pasti kan tadi yang Kak Nadine bilang it's a hard work, consistency, long period, dan boleh Kak diceritain seperti apa sih Kak Ariela di tim Boss Foundation ini ibaratnya mendidik bayi-bayi orang utan ini sampai siap dilepas. Ini jadi terharu ya Kak. Karena aku juga merasakan hal yang sama ketika Kak Nadine buka kandang atau melihat si orang utan itu dilepas liarkan dan naik ke pohon, itu benar-benar perasaan yang nggak bisa diungkapin gitu. Itu kayak perasaan yang paling bahagia yang pernah aku miliki gitu, kayak is a rare moment gitu. Kayak melihat orang utan itu di alamnya ini, emang seharusnya tuh orang utan ada di hutan gitu, not in the small captive, not in the cage gitu. Jadi anyway, emang prosesnya tuh inhale exhale, prosesnya itu emang panjang banget benar kata Kak Nadine. Ini tuh pekerjaan konservasi itu emang pekerjaan yang tidak bisa dikatakan mudah gitu. Untuk orang utan sampai dilepas liarkan itu membutuhkan banyak banget tenaga, usaha gitu. Jadi before melanjutkan aku mau sedikit appreciation kepada teman-teman yang bekerja di lapangan. Jadi kepada Ibu Asus, teman-teman teknisi, semua tim yang terkait, karena emang melakukan pekerjaan ini tuh susah banget Kak, bisa dibilang prosesnya panjang banget. Dari orang utan itu di rescue, masuk ke sekolah hutan, ini juga perjalanannya panjang banget nih Kak untuk sekolah hutan gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat orang utan baby-babynya lucu banget, padahal kita nggak tahu di balik si baby itu datang ke tempat rehabilitasi kita tuh kayak gimana gitu. Karena kalau babynya datang atau kita rescue si bayi orang utan, berarti induknya nggak ada. Induknya kemana? Induknya pasti entah dibunuh atau illegal trade, kita nggak pernah tahu. Jadi most of them bayi-bayi yang datang ke pusat rehabilitasi kita tuh dalam kondisi memprihatinkan Kak gitu. Jadi ketika udah direscue, si bayi-bayi ini dilakukan pengecekan kesehatan. Ada yang diselamatkan tuh dalam kondisi dehidrasi, banyak banget. Sakit kulit itu ada. Kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat ceritanya di website kita tuh lengkap banget, banyak ada cerita di balik bayi-bayi yang datang ke tempat rehabilitasi kita. Setelah pengecekan kesehatan, si bayi-bayi ini masuk ke nursery group nih. Ini kalau kita sekolahnya tuh kayaknya TK ya, TK gitu. Mereka sekolah di situ, diajarin dari hal yang paling kecil untuk mencari pakan alami atau memanjat gitu. Karena orang utan disekolahkan itu supaya menjadi liar,
kalau manusia kan sekolah supaya kita menjadi Nggak liar ya, iya, kebalikannya. menjadi educated ya. Nah, kebalikannya orang-orang di sekolah supaya dia mungkin menjadi manusia liar. harusnya di sekolah di hutan juga deh biar Ada lebih alam Supaya lebih humble gitu agak ya. humble ya, bener ya gitu. bener juga sih. Aku setuju. Oke, dari nursery group mereka naik kelas lagi ke forest school. Nah, ini forest school nih yang ada teman-teman sahabat Avo adopsi nih yang ada Bumi. Nah, itu si Bumi juga sekarang ada di forest school gitu. Forest school juga ada tingkatannya lagi nih, terbagi jadi beberapa grup gitu. Abis dari forest school, orang-utan itu naik kelas ke pulau pra-pelepas liaran. Oke. Apa sih pulau pra-pelepas liaran? Jadi pulau pra-pelepas liaran ini pulau yang memang orang-utannya ini sudah lulus dari forest school yang mereka itu udah harus mandiri. Kalau di forest school teman-teman ibu asuh kita mengajari supaya mereka mengenali pakan alaminya, membuat sarang, terus mengenali ancamannya orang utan, survival skills untuk mereka kembali ke alam liar. Nah, di pulau pra-pelepas liaran ini saatnya nih, ayo kamu udah pintar belum? Kamu Try out sudah dulu. bisa belum? Ini kayak bener. Ujian nasional di hutan. Iya, nasionalnya gitu. Di sini juga ada rapot nih, misalnya kayak siapa orang utan oke, udah pintar, udah bisa bikin sarang, udah mencari pakan alaminya, udah mereka udah bisa survive. Misalnya dia orang utan tuh suka ada juga yang berkompetisi di pulau pra-pelepas liaran. Apakah orang utan ini survive atau enggak? Jadi di sini tuh penilaiannya tuh di pulau pra-pelepas liaran karena udah minimnya interaksi antara manusia dan orang utan. Jadi penilaian di pulau pra-pelepas liaran. Setelah nilainya bagus, hasil rapotnya bagus, baru deh masuk ke pelepas liaran yang sesungguhnya, ke hutan, ke habitat aslinya. Itu. Nah, tadi aku coba ini kan lagi ya Kak ya. Berarti tadi ada nursery, Forest school, pra-pelepas liaran, dan pelepas liaran. pelepas liaran. Oke, dan tahapannya ya makin tinggi, artinya mereka semakin dilepas dari bimbingan manusia atau ibu asuhnya gitu ya. Dan mereka ini kan tadi Kakak sempat mention juga ya, ada rapot juga. Nah, apakah mereka kayak emang dikelompokkan per umur ya, kalau misalkan umur 0 sampai 2 tahun misalnya ya nursery, atau kalau misalnya ya kalau nggak lulus nursery ya di nursery aja dulu gitu. Itu gimana tuh Kak? Nah, jadi emang bener kata Kak Nadine tadi, orang utan itu punya personality yang beda-beda. Ada yang pinter banget, ada. Ada yang kurang bisa memahami kurikulum juga ada. Jadi emang orang utan itu Tapi we don't judge. We don't judge, ya. Late bloomer maybe ya. Late bloomer. Jadi emang ada orang utan yang di nursery group itu biasanya dia itu sampai 2 tahun. Abis itu 2 sampai 4 tahun. Abis itu mereka naik kelas ke forest school. Nah, forest school ini usia 4 mungkin sampai 7 sampai 12 tahun tergantung tingkat pemahaman orang utan itu gitu. Jadi tidak bisa dipastikan kamu udah 7 tahun berarti kamu udah harus ke pulau pra-pelepas liaran karena Nggak kita juga, ya. ada penilaiannya sendiri-sendiri gitu dari setiap tingkatan itu gitu. Jadi kalau misalnya di forest school itu kebagi menjadi 3 grup juga nih di kelas 3, 4 dan 5 gitu. Kebagi lagi gitu. jadi kayak ada kelas 1A, 1B, Iya, kayak gitu kali iya, ya. gitu. Oke. Karena tergantung juga kondisi mereka pas datang kayak gimana kan. Iya. Ada juga yang fisiknya mungkin Iya, belum sekuat atau itu. mungkin kayak dia pas masih baby banget dipisahin dari ibunya, dari induknya. Terus mungkin dia selama 2 tahun, 3 tahun di kandang gitu kan. Jadi trauma, tapi the developmental skills-nya dari si baby orangutan yang tersebut itu kan nggak bisa dibandingin sama baby orangutan umur 3 tahun yang udah dari awal di hutan gitu kan. Jadi harus ada adjustment kayak gitu juga pasti. Akan beda pemahamannya. Dan biasanya kalau aku ngobrol nih sama teman-teman yang di lapangan, misalnya nih ada satu orang utan yang pintar, itu mereka akan ditaruh di satu kelas khusus dan ngajarin teman-teman orang utan lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat di YouTube Bot Foundation ada. Jadi ketika ibu asuh itu ngajarin untuk nyari pakan alami, misalnya nyari rayap, itu tuh pasti yang lain tuh ngerubungin dan ngeliatin. Jadi kalau ada satu yang pintar akan diliatin sama orang utan lainnya. Jadi tuh orang utan juga belajar dari orang utan yang lain
gitu. Jadi selain belajar dari ibu asuh, Kayak orang utan manusia deh. belajar juga dari orang utan lainnya. Jadi kebayang gak sih kalau orang utan ada yang jahil, ya udah berarti kamu nyontek temennya ngajarin apa sampai kamu kayak gitu. Kalau aku kalau di kelas aku yang ngelihatin temen yang ngajarin. Pinter ya. Iya. Sama persis orang banget utan kayak juga orang. kayak gitu, Kak. Cute. Mereka juga berarti ada kayak sense of apa ya, leadership sharing Iya. kayak gitu-gitu. Ya makanya ada namanya orang utan tuh yang alpha male, itu yang jantan. Yang udah punya cipet tuh berarti dia paling menguasai daerahnya. Mendominasi. Mendominasi. Biasanya mereka juga yang kayak teman-temannya ngikut dia Iya, gitu ya, kelihatan lah. Udah kelihatan lah dari dia forest school. Jadi kita tuh teman-teman di lapangan juga nih calon-calon nakal nih calon-calon banyak Alpha berantem nih, gitu. Ini yang tawuran nih. Ini tawuran ini yang jahil nih. Ini yang main aman nih. Ada juga yang kayak di forest school tuh diem, introvert tuh ada, Kak. Yang lainnya tuh sibuk, misalnya sibuk ke ibu asuh minta susu atau minta madu. Ada juga kayak udah diem aja gitu. Ada. Kalau yang anak asuhnya Avoskin apa kabar nih? Mereka masing-masing personalitinya nih. Ada 4 kan? Ada 4, ada Avo, Bumi, Jelapat, Taimur kan ya. Taimur. Nah ini tuh 4-4-nya ini juga sangat progresif. Terima kasih sebelumnya ya sahabat Avo yang sudah mendukung rehabilitasi untuk keempat orangutan ini. Jadi mungkin kita cerita throwback dulu kali ya si Boleh, 4 awalnya. orangutan ini kenapa bisa sampai ke pusat rehabilitasi kita. Yang pertama ada si Bumi. Jadi Bumi itu ini cukup memprihatinkan sih. Bumi pas pertama kali datang ke pusat rehab itu, jadi ketika Bumi datang itu tuh sangat kecil banget, Kak, kecil banget si Bumi itu. Pas udah dilihat sama dokter hewan, si Bumi ini belum punya gigi, nggak ada giginya. Jadi bisa disimpulkan bahwa usia Bumi itu pada saat itu baru 2 minggu. Kebayang gak sih sekecil apa dan masih merah, maksudnya kayak bayi kita tuh, bayi manusia tuh masih merah banget kan, gitu. Jadi setelah melakukan berbagai pengecekan kesehatan, alhamdulillah Bumi bisa survive dan sampai ke sekolah hutan gitu. Kalau misalnya si Jelapat, nah ini Jelapat juga ini personal cerita personal aku ketika aku baru masuk BOS, dan foto yang pertama aku lihat adalah foto Jelapat ada di kandang ayam. Jadi Jelapat itu dipelihara oleh manusia dan ditaruh di kandang ayam, dan itu kandangnya kan kita tahu kandang ayam tidak cukup besar ya, dan dipakein baju bayi. Mohon maaf kalau dipakein baju bayi, kenapa nggak dirawat di dalam? Iya, Maksudnya kayak logikanya nggak, ya anyway. Tapi ditreatnya kayak ayam. Iya, akhirnya dengan dukungan dari berbagai pihak, jadi kita kalau rescue itu pasti selalu sama BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, untuk merescue si Jelapat. Dan alhamdulillah setelah long examination, Jelapat sudah bisa sekolah hutan dengan baik, dan sekarang Jelapat ada di Pulau Prapelepasiaran. Terus Dikit lagi. Taimur. Kalau si Taimur ini Taimur orangutan repatriasi dari Kuwait, jauh banget. Oh, jauh banget. Dia jauh banget, dan proses pengembalian dari Kuwait ke Indonesia itu emang kita banyak dapat dukungan satu dari pemerintah. Jadi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita berhasil membawa pulang Taimur Panjang ke itu prosesnya. Indonesia, panjang banget, kebayangkan ya. Iya, jadi alhamdulillah sekarang Taimur juga udah di Pulau Prapelepasiaran nih bareng Jelapat. Jadi mereka pintar gitu. Cepet ya, udah. Dan yang terakhir nih ada si baby Avo, ini yang paling kecil. Jadi baby Avo ini, si Avo ini sekarang udah di nursery group. Sebelumnya emang ceritanya Avo ini cukup memprihatinkan ya. Karena si Avo ini ditemukan oleh warga di perahu atau kelotok sendirian tanpa induk. Jadi pas pertama ditemuin si Avo ini tuh dehidrasi, Kak. Berarti dia udah dijemur di situ entah Iya, berapa lama dijemur. gitu. Ya? Bayangin karena dia rilis naik perahu itu panas banget ya. Ini bayi orang utan sendirian di kelotok. Dehidrasi nggak sih? Dehidrasi. Akhirnya diselamatkan, alhamdulillah health examination-nya bagus, udah bisa ke nursery group sekarang. Gitu. Bisa belajar ya sekarang. Iya, jadi perlu teman-teman ketahui dan sahabat Avo nih, jadi semua bayi yang datang ke pusat rehab kita itu most of them itu sangat memprihatinkan kondisinya. Jadi teman-teman jangan pelihara
satwa liar khususnya orang utan ya. Karena itu tadi di balik orang utan yang lucu, gemes, di baliknya mereka punya cerita yang sangat memprihatinkan. Gitu Kak. Ingat, mencintai belum tentu memiliki. Iya, tidak harus memiliki. Real definition. Keep them in the wild. Yes. Ini Kalau orang utan yang agak slow, we don't judge. Yeah. Tapi kalau pelihara orang utan, We judge. we judge, Oke. of course. Not that. Oke, nah mereka ini udah ada yang dari masih di nursery school Iya. sampai udah ada yang mau hampir lulus juga nih, bayi-bayi asuhannya Avoskin. Iya. Nah, tadi kan sempat di-mention sama Kak Ariel juga ya, ada ibu asuh. Ibu asuh Itu betul. menjadi tokoh penting nih untuk perkembangan bayi-bayi orang utan ini. Nah, sebenarnya siapa sih ibu asuh ini dan sebenarnya day to day mereka ngapain? Apa sih sebenarnya yang in detail mereka ajarkan ke orang utan itu seperti apa Kak? Iya, jadi memang orang utan ini kan karena kita share 97% DNA, jadi emang tidak semua personel bisa berinteraksi langsung dengan orang utan gitu. Salah satunya yang bisa berinteraksi langsung adalah ibu asuh. Jadi tugas ibu asuh ini memang memerlukan dedikasi dan kesabaran yang sangat tinggi ya Kak. Karena tadi kan sempat di-mention ada bayi-bayi yang nakal, dan itu salah satu tugas ibu asuh untuk mengajarkan kembali si orang utan ini dengan kurikulum bisa kita bilang untuk meliarkan orang utan kembali, yaitu survival skills atau bertahan hidup. Salah satunya ada membuat sarang, mencari pakan alami. Jadi itu yang terus diajarkan oleh orang utan gitu. Kita harus bisa mengajarkan bahwa orang utan itu harus mengenali predator alaminya mereka. Kalau misalnya lihat di YouTube kita, jadi ada ular, harimau, itu salah satu predator alaminya. Jadi itu pernah ada di YouTube ya Ghost Foundation. Jadi ibu asuh kita itu bawa ular-ularan, mainan ular dilempar ke orang utan supaya ketika orang utan melihat si ular itu, mereka itu bisa mengenali, oke, ini adalah musuh predator alami kita. Jadi, dan tahu nggak reaksi orang utannya itu apa? Mereka tuh saling mundur dan saling meluk satu sama lain. Oh iya, aku ingat lagi. Ada kan? Itu. Jadi itu salah satu hal yang diajarin oleh ibu asuh untuk memperkenalkan si predator alaminya orang utan. Selain itu juga ibu asuh kita dan teman-teman teknisi itu ngajarin orang utan untuk manjat. Gitu. Karena kan dia kan emang orang utan itu di habitat aslinya tuh dia emang harusnya manjat, kan dia di atas pohon. Jadi emang ibu asuh dan teman-teman teknisi itu emang manjat beneran supaya nyontohin nih, kamu lihat ya. Jadi ibu asuhnya ikut manjat? Ikut manjat dan teman-teman teknisi ikut manjat. Wow. Gitu. Oke. Jadi teman-teman teknis ini mensupport dari segi ini ya, iya. teknisnya dia kayak misalkan I don't know, kalau awal-awal kan mungkin butuh pengaman atau segala macam. Iya, jadi ada teman-teman teknisi juga ikut membuat sarang di atas. Ikut membuat sarang, ngebantuin orang utannya buat sarang. Jadi oke, dari daun satu-satu disusun bikin sarang gitu. Bener-bener dicontohin. Itu cara satu belajar orang utan adalah dengan melihat dan observe gitu. Karena kan selain dari ibu asuh dan teman teknisi, orang utan juga belajar juga tadi dari teman-temannya juga gitu. Karena mungkin kalau dibayangin in the wild, kalau misalnya mereka nggak terpisah dari ibunya, yang ngajarin kan ibunya. Oh ini cara manjat tuh kayak gini. Oh metiknya buah yang kayak gini, cara bikin sarangnya kayak gini. Iya. Kalau mereka tuh biasanya kalau seharusnya ya ngikut sama ibunya itu sampai umur berapa sih di alam liar? Iya, jadi ibu orang utan itu tidak akan meninggalkan anaknya sampai usia minimal 7 tahun. Gitu. Jadi kebayangkan baby-baby yang udah nggak ada ibunya itu, jadi ada ibu pengganti namanya ibu asuh. Dan emang ibu asuh tuh harus punya kesabaran ekstra ya, karena kan balik lagi orang utan tuh karakteristiknya tuh bermacam ragam bentuknya, kayak Kak Nadine tadi bilang, ada yang jahil, ada yang nakal, dan ada yang tantrum juga. Jadi emang ibu asuh tuh emang sense of belongingnya, karena most of all ibu asuh di pusat rehab kita itu adalah ibu beneran yang mempunyai anak. Di rumah. Jadi
Iya, emang ibu asuh itu sangat sabar dan seperti mengajarkan bayi orangutan itu seperti anaknya sendiri gitu. Kalau Kak Fania atau sahabat Avo kulik di YouTube ya Bos Foundation, ada satu ibu asuh yang ikut pelepas liaran orangutan itu beneran nangis. Sama kayak Kak Nadine. Mungkin Kak Nadine aja yang tadi Nggak kenal. baru lihat sekali Iya kan? nangis. Ini gimana ibu asuh yang dirawat dari bayi sekolah sampai dilepas liarkan, itu beneran nangis. Sedihnya bersedih, terharu, bahagia ya, enggak yang oh sedih anak aku lepas, enggak, tapi emang akhirnya ini si orangutan ini kayak Pasti kangen juga kan? pasti kangen juga karena emang kita tidak Bonding bisa banget menutup kan. menutup kemungkinan untuk adanya bonding antara si orangutan dan ibu asuh. Nggak bisa Jangan nyatu kayak gini. nangis, kan? Jujur aku juga liat videonya nangis nih, kayak nggak bisa banget. Tapi selain mereka punya kepribadian yang beda-beda, you have to remember mereka kan itu wild animals ya. Iya. Jadi even babiesnya aja mereka kuat banget. Kuat banget. Jadi ini Wow. ibu-ibu asuhnya itu benar-benar juga. strong women, Iya. bukan cuma strong mentally dan emotionally, tapi secara fisik juga. Harus ikutan naik ke Aduh, atas harus juga. Kamu beneran nangis. Aku nggak bisa kalau kayak gini. Ada tisu nggak Kak? belum visit ya, kalau visit nanti gimana coba. Anyway, Iya, so kayak aku, tapi aku dari selain dari terharunya ya, pasti kan aku pengen tahu ada cerita-cerita sharing-sharingnya ibu asuh sendiri selama mereka mengasuh bayi-bayi ini, gimana tingkah lakunya mereka yang nakal tuh kayak gimana sih Kak? Nakalnya tuh sama kayak bayi pada umumnya, jahil gitu. Kadang emang ada nih ibu asuh yang udah misalnya dalam satu sesi forest school tuh ada sesi untuk ngasih susu. Ambil dulu. Ada sesi untuk ngasih susu. Itu tuh banyak bayi orangutan yang udah dikasih minta lagi. Kayak kamu jadi akan narik terus ibu asuh untuk dapatkan ekstra susu. ya, itu kayak ini bajunya Ditarik-tarik, Kak. Terus kayak misalnya megang dua nih, yang satu narik ke sana, yang satu narik ke sini, tapi they're so strong. So strong. Oh my God. Dan kadang minta digendong juga. Kayak kamu bisa untuk jalan sendiri ke sekolah hutan, tapi kenapa masih aja minta digendong? Atau lagi pegangan tangan terus gelantungan kayak gitu. Ibu asuhnya kayak Tapi gimana tuh kalau kayak gitu kan kita nggak mungkin marahin mereka kan. Tuh ibaratnya anak manusia juga kita nggak bisa langsung menghardik gitu. Kenapa lagi ya orang utan kan. Biasanya gimana tuh? Tetap ditangani sesuai dengan animal welfare yang diterapkan gitu cuman kan. kalau aku merhatiin ya itu kayak mommy talking to their baby aja. Kayak siapa sih, Jacqueline ya, ada satu Jacqueline apa Ibu asuh. Justin siapa Jessie. Jesslyn orang utan namanya siapa, ada pakai J, dia tuh bandel banget. Sama aku lupa Ngeliat ibu langsung asuhnya kan lagi Nadine kemarin. ngapain, tapi intinya kayaknya ada satu yang manjat ke sini, ada yang satu narik sini. Aduh, kamu ini gimana sih? Iya itu Kayak gitu. Bener-bener so mau cute. ngomel gitu Ini ya. ada ke cerita anak-anaknya. nih, si Bumi salah satu yang dekat dengan ibu asuh namanya Busri. Jadi si Bumi ini emang nempel terus. Jadi maunya minta digendong atau setelah selesai dari sekolah hutan harusnya mereka udah pulang ya. Mereka tuh tetap nggak mau pulang. Tetap mau main. Dan si Bumi ini nih, kabar terakhir si Bumi itu Bumi abis operasi. Jadi kenapa kena tuh, Kak? duri. Kena duri. aduh badung banget. Karena kan di hutan kita nggak bisa kontrol kan orang hutan main gimana, jadi kena duri di ininya di pelipis bawahnya. Jadi abis operasi, jadi semoga awal Februari Bumi udah bisa sekolah lagi. Gitu. Banyak ini ya. Bumi ini salah Berarti satu yang polahnya ini nakal. Bumi ini kalau dilihat nih sahabat aku. Lucu banget. Oke. Berarti itu tadi ya, gimana pentingnya ibu asuh supaya mereka benar-benar ibu pengganti lah Ibu dari yang pengganti. harusnya mereka belajar dari ibunya langsung. Tapi kan sayangnya karena tidak ada ibunya yang asli gitu. Di sini dari Boss Foundation juga supportnya dari ibu asuh, dan aku yakin sih kalau jadi ibu asuh tuh kayaknya panggilan hati deh. Betul, karena kita tidak tahu ya batas kesabaran mana. Kalau misalnya aku atau karena jadi ibu asuh juga belum tentu mempunyai kesabaran yang sama dengan ibu asuh yang berada di Tiap lapangan. hari kan kayak itu mereka setiap hari dari pagi sampai sore sekolahnya. bener-bener kayak sekolah, ada jamnya. Beneran, gitu. Cute. Nah, berarti sampai pra pelepas liaran di situ gak ada intervensi manusianya dulu. Iya, ya, sudah Kak, ya? minim Udah intervensi. minim intervensi. Habis itu mereka dipindahin lagi tuh kalau udah siap selesai Iya, pra pelepas liaran. iya sudah mau pelepas liaran, dilakukan health check lagi
si orangutan dicek dari kesehatan matanya, giginya, berat badannya, tingginya, semua diukur dan dicek. Kalau sampai mereka oke, tes kesehatannya barulah langsung cus lepas liaran. Berapa tahun tuh Kak pra pelepas liaran? Pra pelepas liaran juga tergantung dengan Performa dari masing-masing orang utan. Oke. Kalau normalnya itu kalau yang udah pintar banget memenuhi kurikulum 2 tahun harusnya sudah bisa. Tapi ya dilihat lagi dengan perkembangan si orang utannya itu di pulau. Gitu. Nah, setelah dicek kesehatan terus dilepaskan, berarti masih ada monitoring nggak buat mereka? Masih, tidak sampai di situ ya Kak Nadine ya. Masih terus berlanjut. Jadi ketika sudah dilepas liarkan, jadi orangutan dilepas liarkan itu dipasangin chip Kak gitu. Jadi di situ kita bisa monitor orangutan. Jadi ketika si orangutan itu dilepas liarkan, ada yang namanya tim post release monitoring. Itu yang standby di hutan untuk ngikutin kegiatan orangutan ini dari pertama buka kandang sampai orangutannya itu tidur, bikin sarang, nanti ikutin lagi jam 3 subuh udah balik lagi ke hutan lagi untuk ngelihat apakah orangutannya ini masih ada di sarangnya atau tidak gitu. Akan ngikutin terus. Oh, ngelihatinnya kirain dari Observe. jauh enggak ya? Enggak, observe gitu. Jadi kebayangkan, Oh, wow. jadi sehari kan tadi orangutan tuh bisa berjelajah sampai 60 km. Jadi emang tim PRM kita emang kuat dan sangat berdedikasi ngikutin tuh kemana orangutan pergi. Dan hutan itu kan dari tidak chip doang enggak ya? Iya, hutan itu kan landai ya. Jadi ya harus ngikutin, kalau berbukit-bukit ya akan terus ngikutin orangutan itu kemana gitu. Dia Jadi pindah-pindah nggak sih Kak? Kayak misalnya dia udah bangun tempat tinggal di pohon ini. bisa pindah-pindah karena kan orangutan itu menjelajah. Itu tadi ya. Iya. Jadi aku pikir dia jalan jauh terus balik lagi. Belum tentu ya karena dia Iya, belum tentu karena dia terus keep moving gitu. Dan itu juga dilakukan tim kita untuk ngikutin terus orangutan kemanapun orangutan pergi gitu untuk mengobservasi. dan dia cenderung sendiri ya, bukan in a pack gitu ya. Ya orangutan tuh semi soliter. Jadi emang kadang ia bisa sendiri dan kadang bisa berkumpul. Kalau bahasanya itu party orangutan. Jadi banyak nih dari cerita-cerita di lapangan menemukan orangutan itu reunian. Not in a reunian, banyak mungkin kenal pas di sekolah hutan dulu, jadi suka Ngumpul lagi. suka diobserv bersama gitu. Gemes banget, dia beneran kayak orang, dia beneran kayak orang sih. Semi soliter orangutan. Adik kelas gue nih. Kemarin di pulau bukan sih. Misi bang gitu. Aduh, lucu banget. Berarti memang mereka juga punya kehidupan sosial ya, quote and quote. Iya, bisa karena Orangutan semi yang- soliter orangutan. Oke. Nah, aku juga penasaran sih, Kak Ariel, kan dalam konservasi orang hutan nih pastinya udah ngeliatin nih dari grassroots-nya, dari hands on, dari rescue sampai ngegedein, sampai ngelepasin. Pasti kan harapannya juga apa ya, didukung juga dengan regulasi atau peraturan yang mendukung juga terjaminnya kesejahteraan mereka ibaratnya di hutan gitu ya. Nah, berarti men-advocate kebijakan juga pasti ya Kak ke pemerintahnya sendiri. Ya, jadi BOS Foundation itu mendukung program konservasi dan kita tuh bekerja sama di bawah MOU oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk program konservasi orang utan. Karena kan gimana pun juga orang utan itu punya negara ya, orang utan milik negara dan satwa liar yang dilindungi. Jadi kita dalam mengerjakan pekerjaan konservasi itu kita nggak bisa sendirian, Kak. Jadi emang kita harus bergandeng tangan dengan pemerintah, dengan KLHK, dengan BKSDA dan pemerintah setempat dan masyarakat seluas-luasnya untuk mengerjakan si rehabilitasi orang hutan ini gitu. Karena perjalanannya sangat panjang dan dibutuhkan banyak dukungan. Gitu. Sih, kebayang tuh resources yang dibutuhkan untuk Banyak. membesarkan Ya, ini PR kita bersama ya. anak manusia butuh Butuh, resource. iya. Orang Orang utan juga luar butuh. biasa, apalagi tempat mereka tinggal juga kan. Kita mesti make sure mereka bisa punya tempat tinggal yang aman dan nyaman supaya mereka bisa tetap berjalan terus. Tapi sebenarnya kita berharap suatu saat nanti pusat rehabilitasi bisa tutup. In the sense that berarti udah nggak ada orang hutan yang diambil dari situasi dan kondisi yang miris dan harus direhabilitasi lagi dan harus dilepasliarkan lagi. It's
we still have a long way to go. Yes. Tapi makanya kita butuh dukungan dari semua pihak dan masyarakat Indonesia biar ini bisa kita kelarin bersama gitu. Ya. Dan suatu saat kita ketika mau nyari orang hutan, kita tahu mereka adanya di hutan. Are you okay, darling? Okay. I don't know. Nanti kalau main ke sana banjir kali ya, lihat langsung gitu. Aduh, apalagi kalau I don't know, mungkin punya rezeki suatu saat nanti bisa lihat pelepas liaran gitu. Such a apa ya, humbling experience pastinya Kak, dan mengharukan juga. Oke, nah betapa panjangnya perjalanan untuk bisa mempersiapkan orangutan ini, pasti banyak tantangannya juga kan Kak ya. Mungkin apa sih tantangan yang paling besar dirasakan oleh Kak Ariel di Boss Foundation dan juga Kak Nadine as a orangutan warrior in this case, mungkin dari kan. Jadi karena pekerjaan konservasi ini adalah pekerjaan bersama, tentunya kita tidak pernah berhenti dan harus punya ekstra tenaga untuk tetap menyampaikan awareness tentang kelestarian orangutan gitu. Jadi setuju banget sama Kak Nadine, jangan sampai orangutan ini hanya menjadi cerita legenda ya. Jadi emang kita berupaya untuk menjaga kelestarian orangutan gitu Kak. Jadi kita terus bersama-sama meningkatkan awareness, kita kasih awareness seluas-luasnya kepada masyarakat internasional maupun di Indonesia, khususnya sih di Indonesia ya Kak, agar mereka bisa merasakan dan mempunyai kepedulian yang sama gitu dengan kita gitu untuk menjaga orangutan dan habitatnya gitu. Itu yang masih menjadi PR kita bersama-sama, juga memberikan awareness, pemahaman bahwa orangutan adalah satwa liar yang tidak boleh dipelihara. Itu. Just keep them in the wild. Ya. Ya, orangutan hidupnya di hutan ya. Itu. Kalau dari Kak Nadine sendiri gimana ngerasa tantangannya Kak? Kayaknya ya salah satu yang selama ini aku merasa paling susah adalah itu. On the one hand, selling point-nya tentang orangutan adalah, look, they're so cute, mereka imut banget, lucu banget, ngemesin banget kan, patut kan diselamatin gitu kan. Tapi itu double-edged sword atau double-edged knife dalam arti kata, konsekuensinya adalah orang ngelihat kayak, iya ya lucu ya, pengen deh, punya satu di rumah gitu kan, bikin kandang, bikin apa. That's not what we want gitu. Yang kita mau adalah kayak, yes, ini adalah proses pengenalan kan, supaya kita bisa lihat, oh orangutan itu selucu apa dan sepenting apa sih sebenarnya mereka dalam ekosistem hutan gitu kan. Tapi tujuannya adalah untuk biar mereka tetap berada di hutan dan bukan di rumah manusia kota seperti kita gitu. So itu salah satu challenge yang terbesar, dan keduanya kayaknya adalah again this situation di mana mereka mirip banget sama manusia. Jadi didandanin pakai baju-baju lucu gitu kan. Atau misalnya kayak kita ke kebun binatang mana dan ternyata kita ada photo opportunity sama mereka. Itu if you guys go, kalau misalnya kalian pergi ke kebun binatang dan kalian melihat ada kesempatan untuk bayar lebih atau nggak bayar pun tapi foto dengan orangutan, please tolak itu mentah-mentah, karena itu hanya akan perpetuate a whole lot of mess, maksudnya dari illegal wildlife trade, dan pasti itu orangutan datang ke kebun binatang itu dengan kondisi yang tidak bersih atau tidak clean slate gitu. Pasti ada something happen along the way sampai mereka bisa ada di situ. Jadi berhati-hati aja dengan trap seperti itu. Ingat aja mereka adalah wild animals dan kita hanya akan bisa melihat mereka dalam kejayaan mereka kalau misalnya mereka tetap di habitat mereka. Ketika kita ambil mereka dari hutan dan habitat dan rumah mereka, mereka hanya bayangan dari sesungguhnya gitu. Nah, ini jadi pertanyaan nih Kak. Kalau kita pengen support orang utan di wildlife-nya gimana? Kan kita nggak boleh nih melihara mereka gitu. Nah, caranya seperti apa supaya sahabat AFO barangkali yang pengen dukung konservasi? Kak Nadine, Kak Ariel? Kak Nadine boleh? Oke. Ini
topik yang menarik karena yes, kita tetap butuh dukungan dari teman-teman dan sahabat AVO mengenai konservasi orangutan tentunya. Cuman di saat yang sama kita harus mikirin kan, nggak mungkin misalnya tiba-tiba kita buka program pariwisata untuk datangan ratusan orang untuk datang ke hutan. Chaos deh itu. Itu nggak sustainable juga. There is no space, ya kan? Itu membutuhkan fasilitas. Kita nggak punya, kita nggak mau bikin. Kalau misalnya itu hutan, terus dibukain jalan supaya bisa ada safari dan lain-lain, itu arahnya udah salah. That's a completely wrong direction. Misalnya kayak aku dari kecil tuh udah sayang sama orangutan, tapi aku pernah waktu masih kecil banget sempet foto sama orangutan, tapi kan pada saat itu belum paham dan segala macam, and it's my parents' choice, ya udah gitu kan. Tapi selain itu di rumah aku, ayah aku tuh kayak agak gila nonton acara-acara tentang satwa-satwa liar gitu, kayak in the rainforest atau in the savannah gitu kan. Jadi aku kenal tentang alam dan satwa-satwa liar dan berbagai macam ekosistem yang ada di bumi ini itu lewat dokumenter-dokumenter. So itu media yang kita consume itu penting banget sebenarnya. Jadi that's one way untuk kita bisa lebih kenal. Kita nggak harus langsung pergi ke hutan dan bermain dengan orangutan karena itu konsekuensinya banyak banget. We don't want that. Jadi untuk diri sendiri banyak cara untuk mengedukasi dan menambah wawasan mengenai orangutan. Just watch documentaries dan segala macam. Nah, untuk membantu ke depannya, bos juga punya beberapa program, misalnya bisa adopsi. Adopsi tapi bukan dengan arti kata adopsi pulang. Bawa dari hutan, bawa pulang, main, nggak gitu. Tapi kita adopsi dengan donasi supaya ada funds untuk mereka tetap bisa dirawat di pusat rehabilitasinya dan akhirnya bisa dirilis lagi. Tapi selain itu mungkin Ariel bisa namain? Iya, betul banget. Karena ini donasi emang, ya kayaknya. Emang kita sebagai masyarakat yang di kota itu emang nggak harus kok terjun langsung ke hutan untuk melihat orangutan, tapi emang banyak cara yang bisa kita lakuin dari kota ya. Salah satunya seperti sahabat-sahabat AVO nih yang sudah mendukung rehabilitasi untuk 4 orangutan. Itu terima kasih banyak loh. Ini sangat menginspirasi teman-teman di luar sana untuk melakukan hal yang sama dan benar mengadopsi orangutan atau mendukung rehabilitasi orangutan secara virtual itu bukan berarti harus dibawa pulang ke rumah. Jadi bisa melakukan dukungan rehabilitasi secara virtual untuk mengadopsi orangutan, bisa dicek di orangutan.org.id/adopt. Selain itu kita juga bisa melakukan donasi dan kita juga bisa beli merchandise-nya dari Bos Foundation. Jadi 100% keuntungan dari penjualan merchandise itu adalah untuk orangutan-orangutan yang ada di pusat rehabilitasi seperti Bumi dan AVO gitu. Selain itu juga teman-teman sahabat AVO juga pasti punya smartphone kan ya. Jadi one share itu sangat means the world untuk Bos Foundation. Jadi klik Bos Foundation di semua channel sosial media, share apapun informasi tentang orangutan, karena dengan kalian men-share itu pasti kalian menyebarkan awareness kepada teman-teman gitu. Misalnya ada 1000 followers, pasti dong ada 1 atau 2 yang nge-follow. Ya? Iya betul, jadi hal-hal sesederhana itu bisa kita lakukan. Nah selain itu benar kata Kak Nadine, kita juga sebagai masyarakat kota juga harus bisa mendukung program sustainability gitu. Jadi ya sebatas kita bawa tumbler kemana-mana, matiin lampu, atau kita bisa wise dalam penggunaan air dan listrik, itu udah sangat membantu untuk keberlangsungan bumi gitu. Berarti mengubah lifestyle juga salah satu bentuk kita mensupport rehabilitasi orangutan ya. Betul. Mungkin kalau Kak Nadine sendiri experience-nya gimana setelah in touch langsung dengan orangutan ini, ngelihat langsung dan pengaruhnya ke keseharian kakak sendiri dalam menjalankan activities gitu ya. Itu ngaruh nggak Kak? Aku ketawa soalnya aku inget waktu itu lagi main ke Samudra Lestari kalau nggak salah, dan itu posisinya abis kebakaran hutan. Dan aku ngerasa frantic sendiri, kayak tuh ini gue bisa ngapain ya. Kayak gue berasa sebagai satu orang kok efforts gue itu masih kurang gitu.
Dan maksudnya sejak itu banyak sekali berita dan informasi dan dokumenter yang menunjukkan bahwa kita sebagai individu sebenarnya dampak terhadap bumi itu sangat-sangat besar. Apalagi kalau misalnya kita dalam ruangan ini ada berapa orang, ada nggak bisa ngitung, 15 orang or 12 people gitu kan, tapi don't ever think that one person nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi aku masih inget banget posisinya abis ngeliat kondisi hutan yang kebakaran, aku duduk sama Bang Martin, abang aku bisa ngapain lagi? Aku bisa apa bang? Rasanya kayak powerless gitu kan sih Kak, kadang-kadang tuh. Sempet ngerasa gitu nih, dan sesudah dari itu aku jadi belajar banyak dan akhirnya misalnya mengurangi makan daging merah. Oke, itu sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar di Indonesia karena our diet memang nggak seperti misalnya orang Amerik yang makan Daging. atau burgers yang daging dan steak dan segala macam yang porsinya besar-besar sekali kan. Tapi still aku merasakan bahwa itu akan punya dampak yang positif terhadap bumi. This might be salah satu fakta yang mungkin gak kepikiran, dan ini aku belajar dari teman-teman yang di NGO yang lain juga. Tapi ternyata kita mengurangi makanan gorengan itu berpengaruh loh ternyata terhadap misalnya. Oke. Bagaimana caranya? So Bagaimana tuh Kak hubungannya? basically ya kita cuman tinggal perhatian atau mikir gimana caranya minyak itu diproduksikan gitu kan, dan setelah itu the less cooking atau less gorengan kita makan, less cooking oil ya that Kak. we need gitu kan. Dan ya it's a cycle sebenarnya, dan intinya adalah jangan berekspektasi sempurna dan harus vegan dan harus ini itu segala macam, tapi do what you can where you can gitu. Kayaknya orang banyak yang takut approach sustainability karena kayak takut dihujat. Lu kalau nggak 100% mendingan gak usah aja sekalian gitu kan. Tapi nggak kayak gitu. Yes. Yang kita butuh adalah oke, mungkin hari ini lupa bawa tumbler, harus beli botol air. Oke, that's fine. Daripada kamu mati dehidrasi, we don't want that either gitu kan. Jadi semuanya harus balance dan pelan-pelan. Tapi aku yang tadinya nyemplung ke dunia ini nggak tahu apa-apa, merasa sangat bersyukur karena aku belajar banyak sekali dari teman-teman di BOS, dan itu berpengaruh ke lifestyle aku juga. So you know, it's simple things juga, reduce, reuse, recycle. Sekarang ada tambahan-tambahan cuma aku lupa. Udah banyak banget sekarang, udah 9 atau 10 gitu. Yeah, but yeah. I see. Jadi udah kebayang ya sahabat Avo kalau misalkan sayang, cinta nih sama orang utan dan luluh sama tingkah lakunya yang lucu-lucu, bukan berarti harus memiliki, tidak boleh, malah justru kita cukup mengagumi dari jauh. Yes. Biarkan mereka bebas. Mereka bebas dan kita support Let them ya shine. dari sini. You love something, let it go. Dapat lagi nih satu quote. Oke. Nah, tadi kan juga bisa donasi melalui BOS Foundation juga, kemudian juga bisa semudah share, just one click away gitu Yes. kan, bisa untuk meningkatin awareness orang juga tentang orang utan. Dan the least thing you can do adalah improving your lifestyle. Kayak tadi Kak Nadine bilang, learning curve-nya boleh kok bertahap gitu, nggak usah langsung yang sempurna. Let's just be like imperfect environmentalist kalau aku bilang. Yes. Yeah. Small steps ya. Small steps, Big impact. Yes, big impact. Karena aku setuju sih ke Kak Nadine, ketika kita ngelihat apa ya, alam kita yang memprihatinkan, kondisi orang utan yang seperti itu, pas lihat langsung tuh kayak, aduh kayaknya I can never do enough gitu, kayak Yeah. that's what motivates us kan sebenarnya untuk bisa improve lagi sebagai manusia. Ada Oke. satu sih Kak, Gimana quotes tuh, Kak? dari Pak Jamartin. Apa Jangan tuh? pernah melihat mata orang utan kalau kamu nggak mau jatuh cinta. Oh ya. Saya korbannya. Dan saya juga. Waktu itu nggak dikasih tahu, belum ada warning kayak gitu soalnya. Ya. Oke, hati-hati ya jatuh cinta sama orang utan, nggak apa-apa, tapi harus jatuh cinta sama orang utan. Tapi harus siap dulu mentalnya. Oke, terakhir nih mungkin buat Kak Ariel dan Kak Nadine, ke depannya bersama dengan BOS Foundation bakal ada gerakan atau gebrakan apa nih untuk rehabilitasi dari orang utan?
Ya, tentunya gerakan yang kita lakukan terus kita lakukan tanpa henti ya Kak Nadine. Karena Maju tak gentar. maju tak gentar karena balik lagi memberikan awareness itu tidak semudah itu dan kita harus benar-benar konsisten terus menyebarkan awareness untuk menyebarkan penyadartahuan bahwa emang orang hutan seharusnya hidup di hutan gitu, bukan dimanapun tapi emang harus di hutan gitu. Ini yang emang terus kita lakukan gitu untuk memberikan awareness kepada masyarakat untuk gimana cara membantu orang hutan dari kota gitu. Terus kita Dari kanan. Ya, mungkin cuma nambahin doang bahwa ini bukan usaha satu atau dua orang atau satu atau dua NGO doang gitu kan, tapi ini adalah usaha dan upaya kolektif dan terutama kita nih sebagai orang Indonesia harus tetap berusaha untuk ngejalanin konservasi orang hutan dan kayaknya buat aku yang terpenting adalah itu harus berangkat dari rasa sayang. Karena kalau misalnya amarah terhadap situasi yang miris atau rasa kesal atau apapun itu, eventually itu akan padam dan itu akan hilang aja. Tapi kalau berangkat dari rasa sayang yang bisa dilihat dari Bang Martin dan teman-teman bos yang lain, the reason mereka bisa bertahan selama ini adalah because they love them. Itu bener mendarah daging and I can see it gitu kan. Jadi kayaknya itu penting. Kita tetap harus ngejalanin konservasi tapi come from a place of love. Dan menurut aku juga rasa sayang itu akan lebih gampang menular ke orang lain ketimbang kayak lu sih nggak gini lu harus berubah pola hidup lu. Itu membuat orang defensif dan gak akan efektif gitu. You bring someone in, you show them look. So cute kan? Love them kan? love with passionate ya. Okay, oh my god, thank you so much Kak Ariel, Kak Nadine for sharing. This is the most emotional section. I'm gonna give you a hug after this. Jadi kita mudah-mudahan ya apa yang kita obrolin di sini, feel-nya, rasa harunya, senengnya itu nyampe ke sahabat AVO di rumah dan dimanapun berada ya. I think teman-teman sahabat AVO bisa ngerasain juga apa yang dirasain Kak Nadine, apa yang dirasain Kak Ariel dan teman-teman BOSS Foundation semua, bahwa betapa pentingnya peran orang hutan untuk biodiversity-nya hutan kita karena mereka petani hutan. Dan kondisi mereka yang sekarang ini banyak ditemukan memprihatinkan juga, dan bagaimana usaha kerasnya tim BOSS Foundation untuk membesarkan mereka sampai mereka siap dilepaskan kembali dan harapannya bisa hidup dengan seharusnya dan mereka bisa tumbuh dengan baik dan juga menumbuhkan hutan dan ekosistem di sekelilingnya juga gitu. Dan remember kalau misalnya kita sayang sama orang hutan dan kita jatuh cinta, udah terlanjur kepincut sama orang hutan, kita bisa support dengan berbagai cara selain membawa mereka pulang ke rumah ya, dan bisa donasi, bisa juga nge-share untuk awareness dan juga mengubah lifestyle menjadi lebih sustainable secara bertahap. Oke, sekali lagi thank you very much Kak Ariel, Kak Nadine, Thank you sahabat AVO. and BOSS Foundation. Kita dari tim AVOSKIN tentunya juga seneng banget. Akhirnya juga kita bisa, mudah-mudahan kedepannya bisa ketemu nanti sama baby-baby AVO Bumi Jelapat dan Taimur, dan kedepannya bisa terus berkolaborasi. Thank you juga buat sahabat AVO yang udah menonton episode ini di AVOdcast, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.